Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih perlu memperhatikan apa dan bagaimana keadaan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj dan Nabi turun lagi ke bumi. Bagaimana sambutan yang terdapat di bumi ketika Nabi menceritakan tentang Isra dan Mi'raj beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat wa ya ayyuhal mustami'una al-kiram wal mustami'at rahimakumullah. Kaum muslimin, ibu bapa, saudara-saudari di mana saja berada yang dapat mendengar halqah ma'rif ini dari Masjid Raya Baitur Rahman yang dipancarkan melalui Radio Baitur Rahman, LPP RRI Banda Aceh dan radio-radio swasta lainnya yang merelay LPP RRI Banda Aceh. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat, dan Bapak Ibu sekalian yang dapat mendengar dan menangkap siaran ini, marilah pertama-tama kita memuji Allah dan mensyukuri atas segala bentuk nikmat dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat dan rahmat itu sehingga kita tidak bisa menilainya. Kalau kita mau menghargai, kita tidak tahu berapa digit nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Terutama yang paling penting untuk kita, nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah telah tetapkan kepada kita menjadi muslim dan mukmin adalah orang-orang yang ada harapan mendapat bagian baik di akhirat kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya marilah kita bersalawat dan bertaslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti di malam ini dan siangnya nanti. Kepada beliau kita bersalawat sekurang-kurangnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau juga membalas selawatnya kepada kita sekalian. Kalau kita lihat kepada firman Allah, kedudukan salat ini, kedudukan selawat ini begitu penting. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Begitu pentingnya kedudukan selawat kepada Nabi. Terusnya
salawat kepada Nabi begitu penting, kerana pengangkatan Nabi sebagai Rasul itu bukan mudah-mudahnya, tapi itu suatu kelebihan dan keutamaan, kerana beliau al-mab'us rahmatan lil alamin, diangkat menjadi Rasul dan menjadi Nabi sebagai utusan Allah yang memberikan arahan dan ajaran yang tepat dan benar kepada kita sekalian. Dan dengan demikian jadilah kita ini mendapat rahmat dan anugerah daripada kerasulan dan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita baru masuk minggu kedua dari peringatan Isra Mi'raj yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada minggu yang berikut ini sudah diperingati, dan ini kita masih berada dalam suasana bulan Rajab atau sudah masuk Sya'ban, tapi baru beberapa hari bulan Sya'ban. Kita masih perlu memperhatikan apa dan bagaimana keadaan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj dan Nabi turun lagi ke bumi, bagaimana sambutan yang terdapat di bumi ketika Nabi menceritakan tentang Isra dan Mi'raj beliau yang terjadi dalam jangka, kalau hitungannya mungkin 8 jam, 4 jam naik sampai ke Sidratul Muntaha, lalu turun lagi. Untuk kita menjadi suatu kajian yang sangat penting ketika pertemuan Nabi dengan para nabi-nabi yang lain, pertemuan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa di langit yang ke-7, Nabi Ibrahim di langit yang ke-7, Nabi Musa di langit ke-6. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan apa kelebihan nabi-nabi yang duluan daripada beliau ketika menerima nasihat. Ketika Nabi ditanyai oleh Nabi Musa turun ke langit yang ke-6 setelah beliau menerima perintah 50 kali salat sehari semalam. Setelah perintah itu diberikan Allah dan Nabi langsung menerimanya, ketika turun ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang kau terima dari Allah?" "Saya menerima perintah saya dan umat saya sehari semalam melakukan salat 50 kali. Nabi Musa mengatakan, "Ya Muhammad, itu terlalu berat kepada umatmu. Kamu harus menghadap Allah lagi, minta dikurangi salat kalian. Umat-umatku yang lebih gede-gede, yang lebih besar-besar, itu mereka tidak sanggup melakukan salat yang banyak. Apalagi nanti umatmu itu kecil-kecil, tak sanggup melakukannya. Lebih baik kamu kembali kepada Allah, minta dikurangi." Kalau dalam bahasa kedudukan manusia, bahasa biasa, seperti suatu instruksi namanya dari Nabi Muhammad kepada Allah. Ada yang diminta, ada yang dipertanyakan. 9 kali turun naik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra Mi'raj itu, minta dikurangi salatnya yang 50 kali. Naik permintaan pertama dikurangi 5, tinggal 45.
kembali kepada Nabi Musa, apa yang kau terima Muhammad? Pengurangan 5 kali. Itu belum cukup, kamu kembali lagi kepada pada Allah, minta dikurangi lagi. Begitulah seterusnya sampai dengan hitungan 7 kali. 9 kali naik turun Nabi Muhammad minta dikurangi salatnya, sehingga kata Allah, yang 70 kali itu, yang 5 kali salat yang aku wajibkan kepada kalian, nilainya sama dengan 50 kali salat. Itu yang aku wajibkan kepada kalian. Begitu dispensasi Allah yang Rahman dan Rahim kepada Nabi Muhammad, kepada kita sekalian, sehingga kita cuma sedikit waktu untuk yang perlu kita habiskan untuk kepentingan solat. Paling-paling yang normal itu 1 jam dalam 1 hari, atau 1 jam lebih sedikit. Karena kalau tiap-tiap waktu sebenarnya kalau dihitung solat saja, ya 10 menit, cuma berapa saat salat itu dilakukan. Tapi hitungannya, ya, kena salat itu dimulai bukan begitu masuk waktu usia salat terus. Harus kita berwudu, menyucikan badan. Lalu ada aturan yang diatur oleh Nabi, ada azannya, ada iqamatnya, ada imam yang mengimami salat. Ini sehingga salat itu sekurang-kurangnya butuh waktu 10 menit. Katakan hitungan kasar 1 jam dalam sehari menghabiskan waktu untuk salat, di mana dalam kehidupan pelajaran peredaran jam dan waktu itu yang 24 jam, kita cuma 1 jam memanfaatkan waktu untuk mengerjakan salat. Tapi ingatlah bahawa salat itu banyak betul faedahnya, banyak betul hal-hal kebaikan dikandung dalamnya, seperti inna shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah manusia berbuat fahsya, kejahatan dan kemungkaran. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah manusia daripada berbuat fahsya dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Itu nanti akibatnya, kepentingannya sampai demikian. Dan yang paling penting kita pahami, karena begitu pentingnya ibadat salat. Ibadat salat itu dijemput. Kalau itu namanya SK, bukan SK kalau dikirimkan, seperti pejabat-pejabat menerima SK untuk jabatan-jabatan yang tertentu. Ini tidak, langsung dengan mulut dinyatakan pernyataan Allah, Muhammad, aku wajibkan kepadamu 50 kali salat. Karena kepengurangan yang 9 kali menjadi 5 kali salat sehari semalam, itu kata Allah sama dengan 50 kali salat sebagaimana kewajiban pertama. Oleh karenanya pelaksanaan salat itu sangat diperhatikan Nabi. Salat disuruh tegakkan, disuruh laksanakan. Di samping salat wajib, kita juga ada keharusan melakukan salat-salat sunat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, pendengar sekalian di mana saja berada, ceritanya Nabi kita naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah. Sebahagian ahli menyatakan bahawa Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam jangka yang paling singkat. Di zaman itu kalau orang pergi dari Masjidil Haram
dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu satu bulan perjalanan dengan unta. Tapi ini dalam kondisi satu malam dari Nabi berangkat di Masjidil Haram, di Hijr Ismail, Nabi tidur, Nabi berangkat dengan burak, melangkah cepat ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Unta Nabi unta atau namanya burak itu ditempatkan di sebuah tempat di dekat masjid. Nabi masuk masjid. Nabi melakukan salat bersama anbiya yang lain, nabi-nabi yang lain. Nabi mengimami salat mereka. Terus Nabi naik ke langit yang namanya Mi'raj. Dari perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis itu namanya Isra, perjalanan darat yang cepat. Lalu Nabi mendaki terus ke vertikal bersama Jibril, menempuh perjalanan ke langit yang 7 lapis itu. Kita tidak tahu benar bagaimana pemahaman lapis, atau dalam bahasa dulu dikatakan petala, 7 petala langit, 7 petala bumi. Kalau pada zaman Nabi, ketika Nabi turun menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj, banyak orang-orang yang namanya musyrik tidak bakal percaya. Mustahil. Berarti mereka mengolok-olok Nabi. Mana mungkin kamu Muhammad dalam jangka satu saat itu berangkat ke Baitul Maqdis, lalu naik menghadap Allah ke Sidratul Muntaha. Nabi didustai, Nabi dilawan. Oleh karenanya Nabi menyabdakan peristiwa itu kepada sahabat-sahabatnya dalam sebuah hadis yang panjang. Hadis ini kalau kita baca matanya panjang. Hadis yang berasal dari Muhammad bin Rafi' an Muhammad bin Rafi'in an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Apa kata Nabi? Laqad ra'aituni fil hijri wa Quraisyun tas'alni an masraya fasa'aluni an asya'a min baitil maqdisi lam asbitha fakuribtu kadban ma kuribtu mislahu qattun farafa'ahu Allahu ilayya anzuru ilaihi ma sa'aluni an syai'in illa amba'athum bih wa qad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya wa idza Musa qa'imun yusalli wa idza huwa rajulun ja'dun ka'annahu min rijali su'unata wa idza Isa ibn Maryama qa'imun yusalli aqrabun nasi syabahan bihi Urwah bin Mas'ud as-Saqafi wa idza Ibrahim qa'imun yusalli aqrabun nasi syabahan bihi sahibukum yakni nafsihi fahalanatis salatu wa amamtuhum falamma fara'tu qala qailun ya Muhammad hadha malikun sahibun nadi faltafattu ilaihi fabada'ani bisalam. Kita perlu terjemah ala kadarnya. Sesungguhnya aku telah melihat pada waktu aku bermalam di Hijr Ismail dekat Ka'bah ini tentang Isra ke Baitul Maqdis
Lantas ketika kaum Quraisy bertanya kepadaku tentang perjalananku pada malam hari itu, mereka bertanya kepadaku tentang berbagai hal dari Baitul Maqdis yang belum jelas aku melihatnya, hingga aku benar-benar merasa kesulitan. Belum pernah aku mengalami kesulitan sesulit ini sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakanku tabir. Nabi dibukakan Allah tabir seperti video, seperti kaset yang sudah direkam, hingga aku benar-benar merasa sehingga aku jadi Nabi seperti dikirimkan sebuah kaset oleh Allah untuk menampakkan bagaimana kondisi Masjid Maqdis yang ditanyakan itu. Pertanyaan jadi majlis orang-orang Quraisy kepada Nabi. Kemudian Nabi melihatnya, hingga aku benar-benar merasa kesulitan. Sebelumnya Nabi merasa kesulitan. Setelah Allah menampakkan tabir seperti sebuah kaset video yang telah direkam, melihat kepada Baitul Maqdis. Mereka tidak bertanya kepadaku tentang suatu malaikat. Aku beritahukan kepada mereka tentang Baitul Maqdis. Dan aku juga melihat diriku berada di sekumpulan para nabi. Harinya pada saat itu Nabi ditemani oleh nabi-nabi yang lain. Dan ternyata Musa tengah atau sedang berdiri mengerjakan salat. Ternyata dia orang yang berambut keriting. Nabi Musa berambut keriting, seakan-akan berasal dari kalangan orang Syanu'ah. Syanu'ah itu salah satu wilayah di Yaman. Orang-orang Yaman yang rambutnya itu kebanyakan keriting, berasal di kalangan orang Syanu'ah. Sedangkan Isa putra Maryam, dia tengah berdiri mengerjakan salat. Sedang orang-orang yang mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Itu mirip Nabi Isa, sahabat ini. Dan Nabi Ibrahim sedang berdiri mengerjakan salat. Dan orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah sahabat kalian ini, yakni aku, Rasulullah SAW. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi kita mirip Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian tiba waktu salat, maka aku menjadikan imam mereka. Itu terjadi di Masjidil Aqsa. Setelah selesai salat, ada seorang yang berkata, "Hai Muhammad, ini adalah malaikat penjaga neraka." Maka aku pun menoleh kepadanya. Lalu dia yang terlebih dahulu memberi salam kepadaku. Jadi Nabi sempat dijumpakan dengan Malik, penjaga neraka, Ridwan, malaikat Ridwan penjaga surga. Ini peristiwa ini dilukiskan oleh Nabi SAW. Di hadis lain disebutkan, marartu lailata asriya bi ala Musa alaihi salam qa'iman yusalli fi qabrihi. Pada malam saat aku mi'rajkan dan melewati Musa yang ketika itu lagi tengah berdiri menjalankan salat di dalam kuburnya. Nabi melihat Nabi Musa dalam kubur sedang salat. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dia bercerita, Abu Salamah pernah menceritakan, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menyampaikan sebuah hadis di mana dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فصفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. Ketika aku didustakan oleh kaum Quraisy, yaitu pada waktu aku diisrakan ke Baitul Maqdis, aku terbangun dari tidur di Hijr Ismail, lalu Allah memperlihatkan Baitul Maqdis kepadaku, maka aku segera memberitahu mereka tentang tanda-tanda Baitul Maqdis, sedang pada saat itu aku melihatnya. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj yang diceritakan dalam Al-Quran. Subhanallazi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Kalau itu dengan tasbih, kata maha suci, ada sesuatu hal yang mencengangkan, ada sesuatu hal yang ajaib, yang tidak bisa diterima oleh akal-akal orang yang belum punya akal sehat. Bagaimana Nabi naik dalam jangka 8 jam naik turun, sepertinya orang sekarang pun belum tentu bisa. Walaupun sekarang kemajuan teknologi, orang membuat Apollo, membuat macam-macam kenderaan roket yang terbangnya sampai ke langit. Baru-baru ini orang Jepang juga sampai ke bulan dan melakukan penelitian di sana, dikirim pesawat khusus untuk jadi penelitian, jadi alat peneliti. Ini baru di langit-langit yang dekat ini, bulan, matahari, bintang masih dekat-dekat dengan kita. Mungkin itu ya termasuk bagian daripada lapis pertama. Tapi kita naik sampai lapis ke-7. Masya Allah jauhnya. Orang naik pesawat-pesawat terbang yang terbang ke angkasa pakai baju khusus. Nabi tidak pakai baju khusus, tapi Nabi sebelumnya dibelah dadanya, dibersihkan dengan air zam-zam, diisi hikmat dari Allah untuk mensucikan diri Muhammad, sehingga tubuh Nabi itu tak perlu pakai baju khusus. Sebab kalau naik ke langit tidak ada baju khusus sekarang, bisa pecah badan manusia ada pada saat itu. Nabi tidak. Nabi sangat didustai oleh orang Quraisy tentang peristiwa itu. Mana ada Muhammad kau sebentar naik ke pakai burak ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit 7 pulang pergi. Mana bisa dalam saat yang pendek. Nak masuk akal kata mereka. Lalu dalam begitu debat-debat yang panjang, datanglah Abu Bakar. Abu Bakar setelah mendengar semua uraian Nabi, sadaqta, engkau benar ya Muhammad, semua yang engkau kerjakan itu aku percaya. Sehingga Abu Bakar itu akhirnya digelarkan dengan As-Siddiq, orang yang sangat percaya. Begitu diterangkan oleh Nabi, semuanya dipercaya oleh Abu Bakar, sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang mula-mula membenarkan peristiwa yang ajaib ini, peristiwa Isra Mi'raj ini, sampai sekarang masih ajaib. Orang buat penelitian naik ke tingkat bulan saja banyak yang korban, hancur pesawatnya, atau mereka ketika turun rusak pesawatnya dan sebagainya, sehingga ada yang tidak sampai penelitian mereka, tidak sampai penerbangan mereka ke tempat yang mereka tuju.
Sebab yang mula-mula dapat naik ke bulan ini orang Amerika, pesawat Apollo. Bapak Ibu sekalian, bahawa peristiwa Isra Mi'raj ini satu peristiwa yang penting dalam kehidupan agama kita, kerana Nabi secara langsung menerima perintah salat. Oleh karenanya ibadat yang utama adalah ibadat salat, sehingga kita tidak boleh meninggalkan salat, mengutamakan salat. Ibadat-ibadat lain itu diterima dengan perintah Allah melalui Jibril. Perintah berpuasa, perintah zakat, perintah haji. Sedangkan kita ini setelah menerima iman kita, setelah kita beriman, itu yang paling pokok, iman kepada Allah, kepada Nabi. Lalu kita diberikan perintah salat, sehingga salat merupakan ibadat utama dalam hidup manusia, merupakan ibadat pertama, kerana dia itu tiang agama. As-salatu amaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, dia telah menegakkan agama. Sebaliknya, barang siapa meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agama. Ini harus menjadi perhatian kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang hadir dan jamaah yang di mana-mana mendengar kajian ini. Kita tidak boleh meninggalkan salat. Berusahalah melaksanakan salat pada tepat waktu, dan di mana-mana kita salat, kalau mungkin kita selalu salat berjamaah, itu lebih baik daripada salat sendirian. Begitulah kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kami yang memberikan kajian ini, dan kepada Bapak Ibu sidang jamaah yang hadir dan jamaah-jamaah yang ada di rumah, di mana-mana yang dapat mendengar kajian ini. Mari kita memperkuat ibadat salat kita, kerana ibadat ini tiang agama. Dan nanti ketika kita dihisab, seawal-awal ma yuhasibu yaumal qiyamah, seawal-awal yang dihisab pada hari kiamat adalah perbuatan salat. Salat kita pas, salat kita benar, salat kita betul. Itu yang perlu kita jaga dan kita perhatikan selalu. Belajar selalu tentang salat, sekurang-kurangnya membaca buku-buku pedoman salat yang telah dibuat orang untuk jadi pedoman hidup kita dalam melaksanakan ibadat utama, yaitu ibadat salat. Kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita sekalian. Melalui salatlah nanti kita akan diberi Allah kelapangan dan sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fabil amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.